Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari ini saya rindu kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap tubuh kita mau bawa ini kepada Tuhan. Setiap penyembahan kita yang terbaik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab banyak yang Tuhan buat di dalam hidup saya dan saudara. Dia sungguh baik. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau angkat pujian ini saudara. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, nyata di dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sebelum kita bangkit berdiri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku lalui. Kasih-Mu sempurna, nyata di dalam hidup kami, dalam hidupku. Sama-sama kita katakan pujian ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, amin. Yesus Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
jemaat Tuhan. Kita lebih sungguh lagi, kita angkat pujian ini dari awal. Kita renungkan bahwa betapa banyak yang Tuhan buat di dalam hidup saya dan saudara. Banyak yang terima kasih Tuhan. Itu banyak yang Kau buat di dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, haleluya. Kasih-Mu sempurna nyata di dalam kehidupan kami, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dengan iman katakan ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Syukur. Sekali katakan ku bersyukur. Ku setiamu, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sejenak kita menyembah Tuhan, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Sebab banyak yang Dia buat, udah terlalu banyak yang Dia buat dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, Kau pemegang hidup kami Yesus. Rancangkan yang terbaik Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita buka suara kita. Mari kita pakai hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Sebab Tuhan senang bila kita memuji memuliakan namanya. Haleluya Yesus. Kami puji Kau Tuhan. Kami sembah. Oh, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Glory. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah-Mu, kami menyembah-Mu, ku menyembah. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku sembah-Mu, sekali lagi ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sembah. Mari jemaat Tuhan katakan, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu. Amin. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang besar. Kami menyembah Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Sepanjang Kau Tuhan memegang hidup kami, Yesus. Oh Kristus, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan Bapak Charlie untuk bawa kita di dalam doa pembuka ibadah. Terima kasih. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami datang pagi hari ini di gereja-Mu. Ini adalah bukti nyata rasa kerendahan hati kami untuk menyatakan bahwa Engkau baik bagi kami Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Begitu dahsyat, ajaib, segala kehadiran yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih boleh berdiri, boleh ada di dalam rumah-Mu, bukan kuat mampu kami Tuhan, tapi itu adalah karena kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, bukan kebetulan kami ada di rumah-Mu. Ini adalah pernyataan hati kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu telah kami lewati, telah kami jalani, suka duka kami jalani. Tapi kami bisa berkata, Engkau baik bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu, persiapkanlah kami. Terlebih semua yang melayani hari ini, berikanlah mereka kerendahan hati, ketulusan, kelayakan, kekudusan, agar mereka dapat membawa kami sama-sama memasuki hadirat-Mu untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami pulang tidak sia-sia, biarlah kami pulang ada pemulihan, ada pembaruan dalam kehidupan kami. Berkuasa dalam hidup kami Tuhan, berkuasa dalam hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah turun menyertai ibadah kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami. Kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Tuhan ajaib. Haleluya. Kuasa darahnya. Maukah kau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah kau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Maukah kau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ruh Kudus dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ruh
Sebab Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Haleluya. Masih tetap tinggal bangkit berdiri. Kita punya Raja, Raja yang besar, Raja yang layak kita sembah, Raja yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Haleluya. Amin. You are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh Jesus, hallelujah. You know that I love you. You know that I want you. know so much more, Hallelujah. more than I have before. Yes, Jesus. These words are from my heart. These words are not made up. I really for you. I am devoted to you, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you. Yes, just to be. With you, my Come on, sing it together. Jesus. You are the Savior of my soul. Oh, yes. And forever and ever I give my praises to you. Say Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Come on, say it, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Amen. You know that I love you. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini. I want you to know so much more, more than I have before. These words is from my heart. Come on. These words are from my heart. These words are the made up. I will live for you. I am devoted to you. Oh, King of Majesty, King of Majesty, I have one desire just to be with you, my Lord, just to be. with Come on, sing it together. Jesus, you're the Savior, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you're the Savior. Jesus, you are the
Ya, Yesus sayang. Ya, Yesus sayang. Ya, Yesus sayang. Yesus sayang. Ya, Yesus sayang. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang pada kita semua. Dia sayang padaku. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhan, kami kembalikan semuanya hanya untuk-Mu. Setiap sorak-sorai pengagungan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory to God. Kuasa-Mu sangat ajaib dan luar biasa Glory buat to kehidupan God. kami, Tuhan. Kaulah kekuatan buat kehidupan kami, Tuhan. Kaulah jawaban dari pengharapan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib, Tuhan. Terima kasih Yesus. Tandai hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami berasal dari-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Kau baik Tuhan. Berseru berharap dalam Yesus. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
kami naikkan pengagungan kami Tuhan. Yesus.
kami. Engkau telah melayakan kami. Makasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau mengenal dan mengetahui setiap kerinduan hati kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi beban kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Engkaulah yang membawa kami pagi ini di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati lawatan Allah. Ini sudah cukup buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kan mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan membawa kekuatan. Firman Tuhan akan memberikan kelegaan. Berbicaralah untuk kami saat ini, karena butuh firman Tuhan, karena perlu firman Tuhan, karena kami tahu Engkau akan berdiri di depan kami, Engkau akan berjalan bersama dengan kami dalam keadaan apapun menghadapi perjalanan kami ke depan. Engkau akan bersama-sama dengan kami lewat firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami saat ini. Kami rindu atas firman-Mu, firman-Mu yang memberikan kelegaan, firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang memberikan kesembuhan. Oh, di dalam nama Yesus, berikan kami hati yang rindu dan haus terhadap firman-Mu, sehingga firman-Mu, keras lembutnya firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Kami percaya bahwa itu semua berasal dari Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu, pakai bibir hamba-Mu, sehingga semua apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah untuk kebaikan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Layakan kami memberikan persembahan Tuhan. Persembahan yang kami pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu dan mau berdoa. Silakan duduk saudara. Dan saya undang yang bertugas untuk membawakan persembahan. Sambil korban persembahan dijalankan, saya rindu kita nyanyi pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Segala puji syukur Amin. hanya bagi-Mu Hanya bagi nama-Mu. sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak Tinggikan nama-Mu. haleluya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya undang pada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman.
jauhnya di mana, nanti sebentar akan dia saksikan dari mana dan siapa namanya. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar satu kesaksian dulu. Nah, kesaksian ini akan disampaikan oleh Saudara Pendeta David. Nanti siapa dia, saudara, nanti dia juga akan perkenalkan karena dia datang tiba-tiba katanya mau jenguk orang tua rohaninya yang lagi sakit. Jadi beliau adalah pengerja kita di sini dan sudah jadi gembala sidang di Kalimantan Timur. Dan dia tidak ada kesempatan hari Minggu karena saya bilang kamu terlambat informasi, sudah ada hamba Tuhan yang melayani hari ini. Dia Selasa sudah mau balik, dia cuma datang memang gak apa-apa om, saya cuma mau lihat orang tua rohani saya itu saudara. Nah dia gak bisa kasih apa-apa sama kita, mungkin dia bisa kasih kesaksian yang membangun bagaimana dia ada di sana di suatu pedalaman 8 jam perjalanan dari Samarinda dan harus bagaimana nanti dia akan bersaksi sedikit saja waktunya. Dan kepada David saya berikan kesempatan dan waktunya. Kita beri pujian dulu buat Tuhan. Setelah itu nanti Bapak langsung menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan apakah saya perlu memperkenalkan diri karena sudah jelas disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Nama saya harus ya? Harus. Ya, puji Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Muda David Sinubu. Saya sudah berkeluarga dan puji Tuhan, Om belum kenalkan istri saya. Istri saya juga mantan pengerja GPD Obaja. Dan puji Tuhan kami suami istri jebolan dari GPD Obaja dan kami bisa ada di pelayanan sampai hari ini itu karena didikan Om dan Tante. Motivasi dan support yang diberikan kepada kami. Kalau jemaat yang masih di ruko tahu kilas balik kehidupan saya seperti apa, bagaimana saya dulu di ruko dan seperti apa kelakuan dan karakter saya. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara sebagai hamba Tuhan dan saya percaya ini adalah sebuah kebanggaan untuk orang tua rohani kami dan juga kebanggaan untuk seluruh jemaat Obaja yang berhasil mendidik saya dan istri saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan, 2013 saya masuk di GPD Obaja dan banyak hal yang saya lalui, banyak hal yang saya jalani, banyak hal yang saya lalui bersama dengan kedua orang tua rohani di tempat ini. Bahkan 2015 saya kembali lagi ke Jakarta dan memulai pembangunan di tempat ini dan sampai gereja ini sudah mulai dipakai dan saya harus dilepas ke Cianjur pada saat itu untuk mengikuti pendidikan dan 2017 saya kembali dari Cianjur dan saat itulah kali terakhir saya ada di Obaja karena saya harus melakukan pernikahan di Kalimantan Timur dan setelah itu saya tidak kembali lagi ke tempat ini. Dan hari Selasa kemarin saya kembali ke Jakarta dengan satu tujuan dan satu kerinduan. Saya mau melihat keadaan dan kondisi orang tua rohani saya. Ada cerita sedikit tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Bagaimana kenapa saya harus langsung ke Jakarta. Karena ada satu dan lain hal. Dan saya tidak mau itu menjadi beban orang tua rohani saya. Hingga saya dan istri memutuskan saya harus ke Jakarta. Mau seperti apa keadaan tante dan om, itu tetap orang tua rohani saya. Tidak ada air mata dan tidak ada kata maaf yang harus disampaikan orang tua kepada anak. Saya datang mau menyaksikan dan melihat keadaan orang tua rohani saya, seperti apa keadaan dan kondisi. Dan ketika saya sampai di Jakarta, karena saya tidak pernah melihat kondisi dan keadaan langsung dari tante, saya pun sedikit agak berkecil hati, kenapa hanya seminggu izin kepada jemaat. Tetapi itulah komitmen dan konsisten saya dalam pelayanan. Apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya katakan, harus saya pegang sebagai gembala. Karena kami gembala bukan apa yang dipegang, tapi perkataan dan tindakan yang harus ditunjukkan. Dan saya sampai hari Selasa kemarin, dari Balikpapan sampai ke tempat pelayanan saya, harus menempuh perjalanan kurang lebih 8 jam. Dan itulah mungkin perjuangan kami dalam pelayanan perintisan. Dan kalau mau bilang pelayanan saat ini bukan perintisan.
Saya pelayanan di sebuah gereja ekumene yang ada di salah satu perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan sawit. Dan saya bergabung di sana sekitar tahun 2021. Dan hari ini saya aktif pelayanan di sana kurang lebih hampir sudah mau jalan 5 tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati pelayanan kami. Luar biasa pertumbuhan jemaat. Tapi saya percaya itu tidak lepas dari penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan tidak lepas dari doa orang tua rohani kami di tempat ini. Dalam pelayanan saya, yang saya selalu pegang dan selalu saya ingat adalah setiap ajaran orang tua rohani saya di tempat ini. Bagaimana mereka mendidik saya dan bagaimana saya melihat bagaimana orang tua saya dalam pelayanan di tempat ini. Bagaimana perjuangan mereka dan itu saya terapkan. Mungkin orang bilang setiap gembala punya jubahnya masing-masing. Tetapi jubah saya memang berbeda dengan Om, tapi stylenya sama dengan Om. Ya, orang bilang begitu. Setiap orang punya jubahnya masing-masing. Tapi saya, stylenya saya ngikut dengan Om. Gaya pelayanannya seperti apa saya ikut dengan Om. Karena kurang lebih hampir 3 tahun saya bersama dengan Om. Dan Om tahu persis ketika saya pelayanan saya mau seperti apa. Ya, cerita sedikit ketika tahun 2014 kalau nggak salah Om ya. Kami dan Om ikut retreat. Dan saya cuma bilang sama Om. Saya pengen jadi gembala sama kayak Om. Dan hari ini saya berdiri di hadapan saudara dan di hadapan orang tua. Saya ngomong sama tante, saya mau bikin bangga Om dan tante. Karena jujur, orang tua saya pun yang satu meninggal di pelayanan saya. Dan saya dibentuk oleh orang tua di tempat ini menjadi seperti sekarang. Saya sangat berterima kasih kepada Om dan tante. Banyak hal, banyak motivasi yang diberikan kepada kami. Dan istri saya pun mengirim pesan untuk semua jemaat yang pernah bersama dengan dia, titip salam. Dia tidak bisa hadir karena istri saya di bulan 2 nanti kalau Tuhan kehendaki umur panjang, anggota keluarga kami akan bertambah. Anak saya sekarang sudah mau, kalau anak muda bilang OTW sudah mau 2. Ya, sudah mau jalan 2, tanggal 14 Desember akan melakukan operasi kalau Tuhan kehendaki. Sudah bukan rahasia lagi. Anaknya perempuan, karena sudah terlanjur di USG. Ya, harusnya surprise, tapi dokter nggak pakai surprise. Dia langsung bilang perempuan. Oh perempuan bukan laki. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan. Harusnya kan laki. Doa saya maunya laki-laki, tapi yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Ya puji Tuhan, terima kasih. Pelayanan saya luar biasa diberkati Tuhan. Dan semua karena kasih karunia Tuhan, bukan kuat, bukan gagah dan hebat saya dalam pelayanan. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Pelayanan saya, jemaatnya berganti, ada yang pergi, ada yang datang, dan itulah perusahaan. Tapi saya melihat bagaimana jemaat bertumbuh, dan bagaimana jemaat menopang dalam pelayanan, dan yang selalu saya ingatkan dan selalu saya tanamkan dalam pelayanan, kita diberkati untuk memberkati. Dan itu yang saya dapat dari tempat ini. Saya jadi berkat, dan saya bisa memberkati banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala sebagai Gembala sidang di tempat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pertama, saya sangat bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih Om, terima kasih Ibu Rohani, Tante. Terima kasih juga tim ibadah hari ini. Saya enggak cengeng ya, pelayanan saya pun Tuhan percayakan pelayanan yang ekstrim-ekstrim. Tapi memang benar saya tadi dilawat oleh Roh Kudus. Saya nikmati, saya pikir tadi gini, udahlah Tuhan saya nggak usah khotbah lagi. Saya mau menyembah saja. Khotbah biasa kok. Yang luar biasa apa yang saya khotbahkan itu yang saya kerjakan dalam kehidupan. Jadi sekali lagi, thank you bro, sis, kalian dipakai Tuhan. Ibadah itu bukan tentang siapa yang bicara. Ibadah itu tentang Tuhan ada bersama dengan kita. Nanti kalau tidak kita terjebak.
Bagaimana orang yang ibadah, dia kena bencana. Nggak punya apa-apa. Nggak punya alat musik, nggak punya lampu, nggak punya segalanya. Apa tidak ada hadirat Tuhan di sana? Bagaimana nanti orang yang beribadah, 10 orang adik-adik rohani saya ada di sini karena mereka dalam misi penyelamatan 1 jiwa yang sudah terikat terbelenggu narkoba, ratusan juta uang papanya habis buat dia. Saya mentor dia, saya bawa dia, karena itu saya ada di Tangerang ini kembali dan bisa melayani di sini. Sekali lagi terima kasih Om, terima kasih. Jadi saya percaya hari ini bukan kuat dan gagah tapi oleh Roh Tuhan. Salam hormat Bapak Pendeta yang dari Kalimantan. Saya waktu mahasiswa pernah masuk ke Kalimantan, Sungai Katingan, Sungai Kayangan. Hampir 3 bulan kami desa ke desa. Kalau kemarin saya ambil batu itu dari kepala suku, maka saya tidak berkhotbah di tempat ini. Tapi karena saya terima, saya bilang, saya kembalikan untuk Bapak Kepala Suku. Maka dia bilang, ini orang Jina, ini orang baik. Dia tidak cari apa-apa di kampung saya. Silakan Anda kabarkan berita apa yang Anda mau sampaikan. Akhirnya Sungai Katingan, Sungai Kahayan, puji Tuhan, haleluya. Kami lihat lawatan Roh Kudus bekerja. Maka banyak orang Dayak dibaptis dan orang Dayak percaya sama Yesus. Puji Tuhan, baik. Saya percaya ketika saya bertobat, saya terima Yesus bukan karena agama, bukan karena saya sekolah teologi, maaf ya. Ini yang saya mentorin yang habiskan duit keluarganya ratusan juta, sudah sekolah Alkitab. Hari gini gak usah tutup-tutup lagi. Dunia terbuka pampang lebar. Sudah sekolah Alkitab, tapi dia habiskan uang keluarganya ratusan juta. Saya pikir begini, tidak ada yang kebetulan waktu kita itu benar-benar sungguh-sungguh terima Yesus. Nggak ada yang bilang amin ya. Saya kayak di ruang pengadilan ini. Apa ada yang salah nih kostum saya? Nggak ya Om ya? Aman Om ya? Ya. Saya sangat yakin tidak ada yang kebetulan. Karena hidup kita juga bukan kebetulan. Dan kita juga bukan kebetulan hidup. Jadi sekali lagi menurut saya, waktu saya terima Yesus secara pribadi, bukan tentang saya penginjil atau saya gembala, 4 tahun yang lalu maksud saya sudah jadi gembala. Karena di GPD katanya kalau penginjil tidak diakui, jadi jadi gembala lah, supaya punya rumah untuk pulang ke rumah. Jadi saya jadi gembala, saya ditabiskan pada masa COVID. Jadi Bapak MD Sumut bilang begini, memang kau gila lah. Kalau enggak aku gila dulu, aku enggak dipanggil Tuhan, enggak ditangkap Tuhan, enggak dijadikan prajurit khusus Tuhan. Akhirnya di COVID saya dilantik, saya ditabiskan gereja. Kotak sabun biasa saja. Karena persaingan gereja di Sumatera Utara. Ada gereja raksasa yang tidak tertandingi lawannya. Tapi saya percaya Tuhan panggil, Tuhan utus, Tuhan yang urus. Terpujilah Tuhan. Ya. Nah, mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Saya yakin, saya percaya jemaat tempat ini bagi kita semua sudah pernah dengar tentang ayat ini. Tapi saya mau melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Karena ayat ini saya hidupi waktu saya kelas 1 di sekolah Alkitab Salatiga. Saya alumni Salatiga, 1, 2, 3 STA, saya Salatiga. Tapi percayalah, saya mau benar 10. Enggak mau cuma benar 7. Karena Salatiga itu berarti benarnya 7. Kata orang Medan, aslinya bukan itu maksudnya. Bilang kiri kanan, jangan salah paham. Oke ya. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Saya baca lewat sini ya. Ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya enggak perkenalan lagi karena saya pernah di sini. Jadi saya lebih penting memperkenalkan firman Tuhan ya. Nah, rahasia kebaikan Allah. Sama-sama dengan saya katakan rahasia kebaikan Allah. Setahu saya namanya rahasia itu tidak akan diumumkan
dalam upacara, tidak akan diumumkan dalam pesta-pesta. Namanya rahasia itu berarti berita penting, berita yang benar-benar harus kita simpan di dalam hati pikiran kita. Tetapi rahasia ini bukan tentang rahasia-rahasia seperti yang ada di dunia. Rahasia ini rahasia kebaikan Allah. Bagaimana sorga intervensi orang-orang setelah dia menerima Yesus Kristus secara pribadi. Nah, apa yang kita pikirkan? Izinkan saya bertanya. Apabila musibah terjadi kepada kita, apa yang kita pikirkan ketika penderitaan itu terjadi kepada kita? Bahkan sakit penyakit itu ada di dalam tubuh kita. Maka sebagian besar, termasuk orang Kristen, dia akan berpikir secara negatif dan suka menghubung-hubungkan dengan yang namanya kutukan dari Tuhan. Peristiwa kejahatan yang kita lihat semakin hari semakin, bukan polisi tidak semakin hebat dan canggih, tapi dunia kejahatan semakin merajalela. Politik, ekonomi, keamanan, apa saja. Sepertinya kita hidup di dalam yang pasti, tidak pasti, yang tidak pasti jadi pasti. Firman Tuhan pasti, tapi kita hidup di zaman ini melihat situasi keadaannya. Banyak orang Kristen, dia tidak menganggap firman Tuhan tidak pasti. Karena apa? Kondisi keadaan, situasi yang dialami. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga. Apa yang berita-berita sodorkan. Maka kita hidup di zaman yang pasti itu tidak pasti, yang tidak pasti jadi pasti. Kalau kita nggak tahu rahasia kebaikan Allah ini. Atau sebagian besar manusia berpikir begini, udahlah Allah sudah marah. Allah menunjukkan jarinya dan berkata, terkutuklah engkau. Karena manusia yang jahat ini. Karena itu, saking pusingnya, Ebit Giade menulis lagu dan dia bernyanyi. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tolong jangan ditiru ini ya. Keluar dari gereja cari rumput nanti dia tanya-tanya pula begini. Jangan ya. Saya ngerti lagu itu. Mungkin Ebit Giade juga begini. Mengapa aku begini? Jadi apa yang terjadi di dalam dunia ini, kondisi dan keadaannya itu membuat kita bertanya, benarkah Allah sedang mengutuk manusia? Yang berdosa, yang jahat. Tetapi mengapa yang jahat di dunia ini semakin jahat, bahkan tampak makmur dan sentosa? Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Sederhana saja. Bandar narkoba di Medan, merajalela. Kalau soal kekayaan, kaya sekali mereka. Atau sebagian orang percaya juga memegang firman Tuhan. Boleh memikirkan atau boleh percaya sedemikian menurut dari dunia ini. Tatkala penderitaan datang, tatkala kesusahan datang, tatkala sakit penyakit datang, tatkala musibah datang, kita berpikir negatif tentang Tuhan kita yang maha baik, tidak pernah jahat kepada siapapun. Dan bahkan kita menganggap begini, udahlah itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Bukankah secara sadar atau tidak sadar, kita sering kali berkata demikian atau terbersih di dalam pikiran kita bahwa Tuhan jahat dengan saya. Benarkah Tuhan merancangkan semuanya itu? Benarkah Tuhan menunjuk jarinya lalu menghukum manusia sedemikian sehingga kita berpikir negatif kepada Tuhan? Ada lagu lama Pantekosta.
Jemaat yang dikasih Tuhan, saya cinta GPDI. Saya pernah tinggalkan GPDI, saya jujur, saya pernah. Tapi saya kembali lagi. Bukan soal organisasinya, bukan itu isunya. Tapi nilai-nilai spirit api Pantekosta jangan pernah hilang dalam diri kita. Karena pionir-pionir kita membentuk pergerakan kekristenan di Indonesia ini hanya oleh firman dan Roh Kudus. Yang lain itu cuma bonus. Dan saya generasi milenial di GPDI. Spiritnya saya spirit pionir GPDI. Maka lagu tadi diangkat, nggak ada cerita, nyambung terus. Haleluya! Bilang kiri kanan, kamu juga kan? Nah, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi segala masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak pernah tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Jemaat nggak tahu lagu ini. Kenapa biarkan aku sendiri yang nyanyi? Udahlah suara aku bass semua lagi. Ya. Di ayat yang kita baca dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu di sana itu berarti semua hal, semua keadaan. Mau baik, mau tidak baik, mau buruk, mau berhasil, mau gagal, mau sakit, mau sembuh, mau sukses berhasil atau belum berhasil atau gagal, mau lancar, mau mampet. Artinya segala keadaan, segala kejadian, segala keberadaan situasi, segala hal di dunia ini dialami oleh semua manusia yang ada di bumi ini. Termasuk di dalamnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu realita kehidupan. Bahkan saya mau bilang begini. Kalau dalam KKR penginjilan saya, kalau dalam hidup kita sudah tidak ada lagi masalah, cepat-cepat masuk kamar. Dan berdoalah kepada Bapa di sorga. Tanya, mau pulangnya aku ini Bapak? Setuju dengan saya? Ya. Ada gelap, ada sisi terang. Ada manis, ada pahit. Suka duka bersamamu Bapa. Ini penyanyi apa pengkhotbah sih? Wati semua pertolongan. Oke, lanjutkan di rumah masing-masing ya. Ini kan lahir dari pengalaman iman saya. Waktu saya belum tahu apa-apa tentang Yesus. Tapi ayat ini jelas sekali Tuhan berikan kepada saya. Waktu saya injakkan sekolah Alkitab, saya pikir itu orang kudus semua. Sampai di saya mantan kudis. Rupa-rupanya Tuhan tolonglah. Segala sesuatu, semuanya dalam segala sesuatu di dunia ini. Dikatakan di sana bahwa segala sesuatu terjadi. Saya mau beri contoh di Alkitab supaya peneguhan apa yang saya sampaikan ini. Adakah di antara kita termasuk saya sesaleh Ayub? Tidak ada. Karena Alkitab yang bilang tidak ada orang sesaleh Ayub, tapi dia mengalami segala sesuatu itu. Ya. Makanya lagu apapun yang terjadi dalam hidupku ini, selalu ku berkata, itu dia. Ini level iman, ini mental iman, ini api Pantekosta ku punya.
Iyalah Pak Pendeta yang khotbah, enak aja Pak Pendeta ngomong. Enggak, saya ngalami. Mau alami segala sesuatu? Ya, kok lemas ini. Kita udah biasa di zona nyaman sih ya. Saya kasih tahu ya, sejarah gereja, zona nyaman adalah pembunuh daripada iman. Sejarah gereja membuktikan. Tapi gereja-gereja yang mengalami aniaya penderitaan, maka di sana kebangkitan, revival, api Pantekosta menyala-menyala. Menyala GPDI Obaja. Saya lihat wajahnya serius sekali semua. Sersan saja, serius tapi santai. Yang penting kita tetap pada prinsip firman Tuhan. Polanya boleh berubah, karena kalau polanya tidak berubah, kita nggak nyambung dengan orang-orang yang ada di dunia. Mereka juga butuh juru selamat. Tapi prinsipnya firman Tuhan tidak boleh diubah. Digantikan motivator pun tidak boleh. Karena firman kebenaran. Firman yang jadikan alam semesta, bumi, langit, dan segala isinya. Termasuk yang sedang khotbah ini. Amin. Turut bekerja, ini dia penekanan yang penting di ayat ini. Yang indah sebagai bukti nyata janji Allah dalam segala sesuatu yang dialami oleh orang-orang percaya. Nah, kata turut bekerja dalam bahasa aslinya sunergei. Apa itu sunergei? Berasal dari dua kata. Sun berarti bersama-sama. Katakan bersama-sama. Erge berarti pekerjaan, tenaga, energi. Jadi kata sunergei itu kemudian kita mengenal kata sinergi. Kalau orang manajemen dia pasti tahu. Mana tadi si keponakanku? Dia sekolah manajemen itu. Dia pasti ngerti kali bahasa ini. Bersinergi. Orang-orang kantor, pimpinan-pimpinan perusahaan pasti mengerti sekali kata ini. Nah, dalam studi STEM kata ini, dalam manajemen kepemimpinan, sinergi adalah sebuah kata yang amat penting untuk mencapai satu tujuan. Ya, bahkan sebuah pelayanan kalau nggak bersinergi, ya berat. Sinergi adalah perpaduan beberapa energi yang hasilnya nanti melebihi perpaduan itu. Maksudnya gimana? Oke, begini. 1 tambah 1, 2. Tapi karena ada sinergi di sana, maka 1 tambah 1 itu bukan hanya berarti 1. Ada faktor X di sana. Sehingga bisa menghasilkan atau artinya 1 tambah 1 bisa jadi 3, 5, 6, 7 dan tidak terhingga. Itulah bersinergi. Nah, ketika hal-hal negatif itu datang, hal-hal yang tidak kita inginkan itu datang, dia kan kayak jelangkung. Nggak kita undang dia datang. Allah turut bekerja. Artinya Allah bersinergi. Artinya Allah menambahkan tenaganya. Allah menambahkan pekerjaannya. Allah menambahkan energinya. Ya. Untuk apa tujuannya? Firman tadi bilang apa? Halo, masih bersama saya apa enggak ini sih? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Iya, bagi kita, bagi saya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan aku sangat berharap berdoa. Semua kita yang di dalam gedung gereja ini. Pastikan Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Iya dong, jangan tergantikan hal itu. Haleluya, puji Tuhan.
Allah hadir dalam penderitaan, Allah hadir dalam suksa, Allah hadir dalam kejatuhan, Allah hadir dalam sakit penyakit, Allah hadir dalam musibah. Allah bukan cuma hadir seperti saya ada di sini, tapi Allah itu Dia turut campur tangan, Dia turut turun tangan, Dia turut bekerja, Dia turut melakukan sesuatu, menambahkan energinya, yaitu kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus, kasihnya di dalam nama Tuhan Yesus, karyanya yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kelepasan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dan saya mau kasih tahu, mujizat yang dibilang lagu ini itu mujizat yang paling terkecil yang dilakukan Yesus. Mujizat yang paling terbesar apa itu? Ketika keselamatan sudah selesai Dia lakukan bagi kita, clear kita merdeka. Sebab hutang dosa yang tidak bisa kita bayar, yaitu maut, sudah selesai dibayar oleh Dia. Dan kepastian hidup kita selama di bumi dan di kekekalan itu jelas dan pasti. Makanya jangan terlalu takut dengan sakit penyakit. Jangan terlalu takut dengan kesusahan. Jangan terlalu takut dengan penderitaan. Jangan terlalu takut dengan pikul salib sangkal diri. Sebab yang jamin kita, sebab yang bayar hutang kita, sebab yang tebus kita, itu adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Iya. Kalau enggak saya mau tinggalkan sekolah Alkitab lah. Apalagi lihat di sana malaikat-malaikat kudus semua. Tujuannya jelas, mendatangkan kebaikan, bukan keburukan, bukan kecelakaan, bukan kejahatan, bukan pula kutukan Tuhan. Karena hakikat daripada Allah Bapa itu, dasarnya, naturnya, Dia sangat baik dan Dia tetap baik. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak pernah berhenti di dalam kasihnya. Kalau Dia berhenti, berarti Dia pernah berhenti jadi Tuhan. Sebab Allah itu adalah kasih. Ketika saya mendapat pengertian ini di sekolah Alkitab, oh udah Tuhan, ku berserah, ku tahu Tuhan penolong hidupku. Ku berserah pada rancangan-Mu, ku tahu Kau baik bagiku. Saya sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2, ini sakit. Saya ditolak gereja-gereja karena kehidupan lama saya begitu brengsek. Habis masuk sekolah Alkitab disuruh bersaksi. Saksikan itu harus sebenar-sebenarnya. Jangan ada dusta di antara sekolah Alkitab dan Anda. Dibilang sama saya, ditempel lagi materai 6.000 pada waktu itu. Dan di materai itu tertulis, atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa enggak jantungan aku begini? Kusaksikanlah semua. Rupa-rupanya begitu datang bapak-bapak gembala di Jawa Tengah. Yang mana ini? Enggak usah lah. Yang mana ini? Enggak usah lah. Wah, kayak udah kudus sekali gereja-gereja ini ya. Ya, itu saya alami. Akhirnya peristiwa itu rupanya Allah turut bekerja. Tuhan utus saya ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Tuhan utus saya ke kampung-kampung di Sumatera. Dan puji Tuhan, haleluya. Saya lihat Tuhan Yesus itu hidup dan berkarya. Itu meneguhkan saya untuk terus mengikut Dia. Ada kesaksian seorang penginjil di Alabama, Amerika Serikat. Dia sakit-sakit dalam misi penginjilannya. Singkat cerita, obatnya dari dokter nggak sembuh juga. Lalu ada seorang tabib bilang begini, saya tuliskan 10 macam tumbuhan, beli di toko obat. Toko obat Chinese, Cina di sana. Dia pergi, dia beli. Pegawai toko obat waktu lihat, ini racun semua Pak tumbuhannya. Kenapa ini yang diresepkan?
Saya nggak tahu kata penginjil itu. Pokoknya inilah obat saya. Diantar ke suhunya. Suhu kan biasa di belakang saja kan. Suhu kan nggak pernah maju ke depan, biasa belakang saja. Begitu suhu lihat resep itu, suhu tersenyum. Hoe, 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 hoe. Kata suhu. Suhu racik pelan-pelan. Suhu campurkan dengan takaran-takaran yang sesuai. Suhu aduk dengan air, dimasak dengan api yang sesuai dengan suhu yang tahu. Diserahkan, langsung suhu bilang, minum. Penginjil itu tidak ragu, dalam nama Yesus dia minum. Duduk, tunggu waktu, setengah jam sampai 1 jam. Maka penginjil yang sudah menggigil, yang sudah panas dingin dan gak karu-karuan, sembuh hari itu. Cerita ini saya angkat begini. Itu obat dari tumbuh-tumbuhan. Kalau obat dari Tuhan, lebih dari obat tumbuh-tumbuhan. Amin. Amin. Rupa-rupanya 10 tumbuhan racun itu kalau diramu dengan takaran yang pas, dengan cara yang benar, dan itu yang meramunya adalah suhu obat, 10 tumbuhan racun itu jadi obat paling mujarab untuk sakit manusia. Sekarang kita berpikir, bagaimana kalau keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan itu terjadi? Kita datang kepada bukan suhu, tapi Allah Bapa. Kita bawa kepada Allah Bapa. Maka percayalah, tangannya tidak kelihatan, tapi satu tangan itu bisa menopang seluruh dunia untuk diselamatkan. Itu pengertiannya. Itulah synergi. Ketika semua digabung menjadi satu. Seluruh pengalaman buruk, seluruh pengalaman pahit, seluruh celaka, sakit penyakit, penderitaan, musibah, dan lain sebagainya. Maka di sanalah kasih Tuhan lebih besar. Kuasa Tuhan lebih besar. Dan karya-karya Tuhan lebih besar. Saya paling sering di Kota Medan mendoakan orang di ruang khusus rumah sakit. Nama ruangan itu dingin sekali. Semua alat kesehatan ada di sana. Tahu ruangannya kan? Tahu kan? VVIP, bukan ICU. Ya. Sering sekali itu. Pendeta Andre Sembiring. Iya Pak, ada apa Pak? Tolonglah ke rumah sakit. Kenapa? Ruang ICU. Udah tahu saya. Oke, siap. Sering sekali itu. Saya bilang gini aja, Tuhan turut bekerjalah. Mendatangkan kebaikan Tuhan. Yang penting hari ini berita keselamatan. Sudah kuberitakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulang aku. Ada banyak kasus begitu saya pulang. Baru telepon berdering. Saya pikir mujizat. Haleluya. Udah tahu saya alamatnya. Satu ibu Borumunte. Orang di Ayanda. Keluarga sudah lepas tangan. Serahkan sama Tuhan. Saya berdoa udah serahkan sama Tuhan. Saya serahkan Tuhan. Besok pagi dia telepon saya. Aku mau ulang tahun hari ini Amang. Datang di rumah sakit kita adakan ulang tahun. Itu terjadi. Nah sekarang begini. Bukan soal sembuh sakitnya. Tapi soal bagaimana waktu keadaan kita seperti apapun. Yesus semakin nyata. Yesus semakin dimuliakan. Yesus semakin terlihat jelas. Dan Yesus mengembalikan pada rancangan tujuannya. Ada yang melebihi Paulus di sini? Saya pun tidak berani. Tapi Paulus bilang apa? Tuhan cabut. Cabut. Ya. Tuhan cabut. Tuhan bilang gini, Paulus cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahanmu kuasaku semakin. Justru dalam engkau tidak berdaya kasih setiaku semakin. Justru dengan kau demikian maka aku semakin dipermuliakan di dalam tubuhmu. Wow. Ini pengertian firman. Maaf ya, yang suka-suka mujizat nggak apa-apa. Tapi itu masih kanak-kanak terus dong. Masa kita mau jalan ke GPDI Obaja ini harus lihat penunjuk jalan terus.
Kan kita sudah sering kemari, nggak usah lihat lagi penunjuk jalan. Mujizat itu hanya penunjuk jalan, tanda-tanda. Supaya kita dapat sumbernya yang mengerti, katakan aku yes. Iya, jangan sibuk cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Akhirnya gunung kidul karena kecewa. Oh, saya temukan itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Yeremia 29 ayat 11, bahwa Allah tidak pernah merancangkan rancangan kejahatan. Yeremia 17 ayat 7, Mazmur 46 ayat yang kedua. Jadi Allah tetap baik. Katakan Allah tetap baik. Nah, lalu kita bertanya, jadi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi? Ada apa? 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 Makanya ada lagu, mengapa aku begini? Jangan ikutin lagu itu. Jangan ya. Adalah manusia itu sendiri, itu hal yang pertama. Yang kedua, dengan kehendak bebasnya, free will, mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ya, misal contoh, badanku dulu tak begini, tapi sekarang begini. Kenapa? Karena cia aja terus. Akhirnya nggak ada tempat lagi lari ke atas, ke depan yang iya. Pilihan saya kan, ini contoh sederhana. Setuju dengan saya? Setuju? Kita kurang istirahat. Ya kan? Wah, kurang istirahat itu ngeri. Lebih baik kurang makan daripada kurang istirahat. Kurang istirahat itu lihat pohon listrik pun, lihat pohon listrik, tiang listrik maksud saya. Itulah. Jadi pilihan-pilihan kita. Ya. Nah, free will itu, hak bebas itu disalah gunakan. Lalu ini dia, ada si jahat yang memang paling sabar dalam tanda kutip untuk mencobai kita. Setuju? Setuju? Oh iya, memang itu kerja dia. Karena apa? Karena dia tidak mau sendiri di neraka. Maka dia cari CS-nya. Come on. Ya. Dan yang terakhir, Allah luaskan, Allah izinkan. Tapi Allah tidak pernah menghukum orang-orang yang mengasihinya. Ya, saya diluaskan Allah untuk terus selama 12 tahun. Nggak tahu arah tujuan pelayanan kemana-mana. Sehingga saya berpikir begini. Tuhan, betul nggak kau panggil aku Tuhan? Tapi di titik jadi gembala, saya lihat ke belakang. Ada ribuan orang yang sudah saya doakan. Ada ribuan orang yang sudah Tuhan nyatakan kuasanya. Ada ratusan narapidana yang sekarang ikut Tuhan. Ada banyak orang-orang yang terbelenggu, terikat, kuasa gelap, dilepaskan oleh Roh Kudus dan firman. Akhirnya saya mengerti. Itu maksudmu Tuhan. Waktu engkau tidak mengizinkan aku. Waktu engkau meluaskan aku untuk hidup pelayanan. Maaf ya, pahit kali. Makanya jemaat Tuhan tolonglah jangan buat pahit kami lagi. Ya. Dan kapan itu saya mengerti itu? Waktu bangun gereja di COVID. Saya bersyukur 2 keluarga kakak saya ini. Orang-orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Di COVID saya bangun gereja. Modalnya apa? Cincin pernikahan. Dan orang-orang yang saya doakan, orang-orang yang saya injili, orang-orang yang saya layani kelepasan, orang-orang yang kerasukan setan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Lewat merekalah terbangunlah GPDI Compassion Medan. Nah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada Yusuf di Alkitab. Dia dapat mimpi dari siapa? Dari Tuhan kan? Jelas mimpinya? Jelas. Bahwa semua gandum tunduk kepadanya. Pertanyaan saya, kapan itu terjadi? Tiba-tiba bin Salah bin Abrakadabra Yusuf langsung berubah? Enggak. Dia masuk ke lubang sumur karena ya ini nggak lulus sekolah minggu apa nggak mau bersama dengan saya ini? Benar kan? Benar nggak? Keluar dari lubang sumur hampir masuk sumur Tante Potifar. Ya benar kan? Jebakan kan? Tapi dia lari. Dengar.
Sekalipun dia benar, dia lari, masuk penjara dia. Ini pakai gaya Medan aku ini udah. Masuk penjara kan? Masuk penjara. Di penjara dia artikan dengan hikmat daripada Tuhan. Dia dipakai Tuhan loh, dia dipakai Tuhan loh, dia dipakai Tuhan loh. Tapi ditipu dia sama pegawai kerajaan. Padahal dia sudah menafsirkan mimpi. Apakah Tuhan gagal dalam rancangan bagi Yusuf? No way. Inilah pengertian daripada keselamatan. Benar, iblis bisa membuat gambar rupa Allah dalam diri kita rusak. Tapi iblis tidak pernah bisa merusak rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dan waktu Yusuf keluar, waktulah penggenapan janji Tuhan kepada Yusuf. Orang nomor 2 di Tangerang Selatan. Habis nggak mau bersama dengan saya? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Siapakah mereka yang terpanggil dalam rencana Allah? Sederhana. Yohanes 14 ayat 15. Silakan, tolong ditampilkan. Beritahu saya ya waktunya ya. Saya semangat aja nih, 2 jam, 3 jam pun oke. 4 jam pun oke. Saya lemas nanti pulang ke Medan, jemaat yang puas pulang ke rumah masing-masing. Oke, ini dia. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu apa? Kamu? Jadi dalam apapun situasi kita, keadaan kita, kondisi kita, udah. Kalau firman hidupi saja. Kalau firman taat saja. Kalau firman lakukan saja. Kalau firman latihanlah hidup bersama dengan firman. Yang mengerti katakan aku yes. Bahkan saya mau kasih tahu, waktu keadaan negatif itu terjadi, yang tidak kita inginkan itu terjadi, di sanalah sesungguhnya firman itu benar-benar menjadi nyata bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita yang sudah menyatakan demi kehidupan keselamatan kita, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Di Taiwan waktu perang dunia, ini kisah nyata. Ada seorang anak antri untuk mengambil obat. Dan antrian itu ratusan orang. Jam 4 pagi dia antri, jam 12 siang dia baru dapat giliran antrian. Begitu dapat obat dia lari kencang-kencang. Pergi ke rumahnya. Sampai mau di rumahnya dia terjatuh. Obat itu pecah. Anak itu bilang begini, tidak ada kau Tuhan. Kau jahat Tuhan. Aku mengantri dari pagi. Yang sakit bukan aku Tuhan. Papa mamaku. Papa mamaku itu tulang punggung buat aku Tuhan. Ini kondisi perang, habis perang dunia di Taiwan. Tapi Tuhan kau izinkan aku jatuh. Kau jahat Tuhan. Anak itu dengan rasa kecewa, ketakutan dia pergi lagi ke klinik itu. Sampailah pagi-pagi. Dia ketuk pintu. Waktu dibuka pintu, perawat yang buka. Perawat itu langsung gini, minta maaf aku, maafkan aku. Rupanya ada kisah di balik ketemunya orang ini kok bisa jadi begini. Waktu perawat itu kasih obat, perawat pikir itu obat, rupanya racun. Perawat sadar ketika 15 menit dia kasih baru dia bilang, Dr. Max. Dr. Max sebagai penginjil pada waktu itu ke sana yang membuka klinik kesehatan. Dr. Max bilang begini, kenapa kamu nggak teliti? Kenapa? Akhirnya Dr. Max mengambil keputusan, mari semua kita berlutut di hadapan Tuhan. Minta Allah turut bekerja. Minta Allah campur tangan. Minta Allah bersinergi atas kejadian sekalipun ini kesalahan. Dan waktu mereka menyembah Tuhan, tepat pas jam 6 sore. Anak itu jatuh di depan rumahnya. Dan waktu perawat itu bilang, apa yang terjadi kepada orang tuamu? Anak itu pun nangis, maafkan aku juga. Jadi saling minta maaf, menggetar-menggetar orang itu. Dr. Max berkata, berdiri, tenang. Saya melihat sesuatu di antara kalian. Apa yang terjadi? Anak, obatnya aku buat jatuh, aku ceroboh.
Langsung si suster bilang, glory, glory, haleluya. Ini enggak, ini aku aja yang cerita. Dan dokter Mes bertanya, kapan kamu terjatuh? Tepat jam 6 sore. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup semua. Yesus lebih besar. Amin. Amin. Akhirnya anak itu dapat obat yang benar. Kisah yang berikutnya. Setelah kisah ini saya undang pemain musik. Karena semua mata menatap saya dan berkata, cepatlah pendeta, cepatlah. Enggak, saya bercanda. Satu kali ada seorang anak muda. Dia gagal, dia mau bunuh diri. Ya, cita-citanya gagal. Pacarannya gagal, padahal dia orang setia, kayak Abner. Gagal. Akhirnya turun ke jalan. Mau jadi penguasa di Medan, gagal juga. Karena Pak Sutanto. Gagal, dia mau bunuh diri. Dia frustasi. Dia lari tinggalkan Medan. Gak ada yang tahu. Cuma dia yang tahu. Dengan Tuhan dan iblis ngintip-ngintip. Cepat bunuh diri, cepat. Singkat cerita di Tangerang dia ketemu seorang ibu. Sudah almarhum. Namanya Ibu Pansolak. Dialah ibu rohani dan kakak rohani. Anak muda itu. Habis anak muda itu WL begini, tapi rokok masih jalan terus, minum masih jalan terus. Keluarga abang kakaknya nggak tahu ini. Biasa sih mafia kan. Ibu itu bilang gini, Andreas, tante lihat Andreas. Tante berdoa Andreas. Pas tante dari Manado, sampai di bandara, Tuhan gerakkan ambil uang. Dan uang itu 5 juta Andreas. Waktu Andreas pimpin puji-pujian, Tuhan bilang begini. Dia mau kupakai, dia mau kuutus. Serahkan uang yang kau ambil untuk dia. Tante itu datang, dia bilang, si Andreas bilang gini. Enggak, maaf. Si Andreas pun pergi. Andreas sudah kerja juga. Tapi frustasinya terus jalan terus. Akhirnya Ibu Pani almarhum lapor sama gembala. Boleh dikonfirmasi ya, saya nggak sedang berbohong. Pendeta Roni Mogot itu orang tua rohani saya. Karena tangannya lembut, wajahnya pun lembut. Maka dia bisa terima saya yang keras kayak batu waktu itu. Sekarang sudah lembut, percayalah. Ya. Ngana di mana? Di kerjaan Om. Segera Jo ngana ke pastori. Siap Om. Begitu saya datang, mereka sudah menyembah. Dan saya lihat ada plastik hitam di tengah-tengah waktu mereka menyembah. Begitu saya sampai pastori, duduk Jo ngana. Saya mau berdoa buat ngana. Pergi. Pergi apa Om? Pergi. Jadi hamba Tuhan. Dia doakan saya. Dilema berkecamuk, saya rasa gini, gak usahlah aku udah kerja. Kepala ekspedisi lagi di CV Andi Offset di Tangerang. Di Jalan Karang Tengah, pabrik Coca-Cola lama. Pak Agus semoga masih dia. Ditanya saja di sana. Pergi Jo. Ngana yang bilang kan. Ngana rasa-rasa Tuhan mau panggil. Rasa-rasa mau ini. Sekarang Tuhan kasih penyataan lewat Tante Fen. Berangkat Jo Ngana. Berangkat. Jangan main-main. Ngana tahu bagaimana Yunus di perut ikan. Memang gak mati tapi bau busuk. Gak enak banget itu. Ya Om. Memang saya pernah sharing. Tapi saya sharing antara percaya dengan gak percaya. Akhirnya saya berangkat. Sampai Salatiga ditanya begini. Berapa semua biayanya? 5 juta. Saya kasih semua. Saya telepon Tante Femi. Haleluya, puji Tuhan, Allah turut bekerja. Singkat cerita,
Tingkat 2 saya nggak tahu mau kemana. Karena gereja nolak saya. Pulang penginjilan saya nggak tahu mau kemana. Tante Femi tiba-tiba telepon saya. Andreas, tante habis berdoa. Ada apa dengan Ngana? Kenapa wajah Ngana? Saya nggak tahu arah tujuan tante. Tante barusan transfer. Lihat jo HP-nya. HP saya waktu itu E60 Nokia. Hari ini sudah punah karena nggak mau berubah. Bilang kiri kanan, kita harus berubah, punah juga nanti. Saya lihat di transfer 6 juta. Saya tanya, saya mau lanjut sampai selesai. 6 juta semuanya. Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Bukan soal mujizatnya. Tapi kehadiran Allah itu cukup bagi kita. Saya tangkap doa abang saya tadi. Kehadiran Allah itu cukup bagi kita. Kehadiran Allah itu cukup bagi saya. Saya undang pelayan-pelayan musik. Untuk bersama-sama dengan kita. Ingat, jangan pernah kecewa dan putus asa. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi kepada kita. Maka hari ini kalau engkau dalam situasi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Atau tidak pernah terpikirkan tapi terjadi padamu. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Engkau tinggal berlutut dan merendahkan diri hati. Berseru, Allahku, Allahku, turut bekerjalah. Bagi bagianku untuk mendatangkan kebaikan kepadaku. Supaya tujuan rancanganmu itu terjadi atas hidupku. Turut bekerjalah, sunergailah, berserulah kepada dia. Tangan kami pendeta bisa dipakai Tuhan. Yes. Tapi tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu lebih luar biasa. Yang akan menjamah setiap kita dalam keadaan situasi. Kita meminta Allah turut bekerja. Haleluya. Haleluya. Mari angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Mari. Haleluya. 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 Amin. Yes Tuhan, yes. Ku ragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Gunung yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Amin, haleluya. Kau bersabda dan selamatkan. Amin, haleluya. Tiada yang mustahil bagi. Yes, Yesus ku percaya pada. Kau berfirman, Kau berfirman. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Kau bersabda. Mari jemaat Tuhan saya undang bangkit bernyanyi. Kita sama-sama bersatu hati. Yang mustahil. Amin, amin. Bagi, haleluya. Yesus ku percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus.
Lawatlah kami, lawatlah kami Roh Kudus. Nyatakanlah pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib dan besar. Mulai berdoa masing-masing, mulai berseru dan meminta campur tangan Tuhan supaya Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Sinergi, Allah bersinergi kepada kita dalam setiap apapun yang kita alami. Mungkin kita sakit penyakit, mungkin kita dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam bencana, apa saja yang tidak kita inginkan. Minta Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu kalau hari ini engkau dalam keadaan-keadaan ekonomi yang rasa-rasanya bagaimana ini Tuhan. Tuhan pun akan turut bekerja. Tuhan pun akan mendatangkan kebaikan. Mari berseru dan berkata kepada Yesus, di dalam namamu turut bekerjalah mendatangkan kebaikan. Turut bekerjalah untuk kuasamu, untuk kasihmu, untuk perbuatanmu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan mendoakan siapapun, tidak. Karena Roh Kudus tidak menyuruh saya. Tapi Roh Kudus berkata kepada saya, dorong, motivasi, dan suruhlah berseru, meminta supaya Yesus turut bekerja. Biar aku sendiri yang berperkara. Maka hari ini setiap masing-masing kita dengan pergumulan kita, dengan masalah kita, dengan persoalan kita, apapun itu, jangan sembunyi, jangan lari, terbuka di hadapan Tuhan dan berseru, Allah turut bekerjalah. Mari berseru, mari berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 glory, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lawat kami dengan firman-Mu bahwa Engkau turun bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan lihat situasi keadaan kita. Jangan lihat keberadaan kita. Lihat Tuhan kita. Fokus kepada Tuhan kita. Dan ini gak sekedar saya berkhotbah. No. Saya tahu Tuhan ada menyertai kita. Dia sedang membuat perkara supaya kita kembali mengalami Dia secara pribadi. Bukan secara teori, bukan secara pengetahuan. Tapi Yesus hidup dan kita alami dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, engkau mulai bersekutu dengan Tuhan. Engkau harus alami Tuhan. Bukan Tuhan yang sekedar kau ketahui dari informasi-informasi. Tapi Tuhan yang kau alami dalam kehidupanmu. Untuk apapun yang kau rindukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai.
ke depan sebelum kita akhiri ibadah kita. Atau ada yang ada pergumulan secara khusus setelah dengar firman Tuhan, saudara boleh melangkah dengan iman. Kuasa Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapak taruh berkat di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman. bersinergi, kerjakan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bapa, kami angkat hati di hadapan Tuhan, dan dengan iman kami menyatakan kami terima kebenaran Tuhan ini. Kami belajar menghidupinya, karena kami akan mempertahankan orang-orang pilihan sebagai orang pilihan dalam menjalani hidup di dunia ini, Tuhan. Karena hanya orang-orang yang terpanggil, yang mengasihi Tuhan,
yang mengalami kebaikan. Dari setiap sinergi, setiap persoalan, setiap apapun Tuhan yang bekerja sama mendatangkan kebaikan Tuhan dalam kontrol Allah yang besar buat hidup kami semua. Kebenaran Tuhan ini terus taruh di hati kami Tuhan. Dan ini mendorong kami terus lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Lebih hari lebih berharap, berpengharapan di dalam Allah. Karena bagi kami Tuhan, Tuhan segala-galanya. Dan tidak dapat digantikan oleh hal apapun Tuhan. Hiduplah dalam kami. Dan kami dalam firman yang kami dengar hari ini. Berkati hamba firman-Mu Tuhan. Urapi, pakai terus dia Tuhan dalam pemakaian Tuhan dimanapun dia ada. Pergi dan panggilan-panggilan Tuhan yang dikerjakan dalam hidupnya. Dia tetap terus menjadi berkat. Karena dia berjalan dalam berkat-berkat Tuhan. Pengurapan kuasa dan kasih sayang Allah. Sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran ajaib menyertai dia Tuhan. Sebagai bukti bahwa firman itu hidup dalam pemberitaan firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat David Tuhan. Dalam perintisan di Kalimantan Timur Tuhan Allah memberkati dia dengan cinta kasih sayang Allah. Menyertai pelayanannya, menyertai keluarga rumah tangganya suami istri. Bahkan menunggu kelahiran anak kedua mereka Tuhan. Biar pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Kami yang sudah mendengar kebenaran Tuhan. Sudah beribadah, mengangkat hati, memuji Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami. Sidang jemaat lain yang tidak sempat hadir hari ini Tuhan. Apapun halangan mereka, kendala mereka Tuhan. Kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan belas kasih-Mu Bapa dalam hidup mereka dan jamah mereka Tuhan. Ketika doa ini terucap, kuasa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan mereka. Karena kalau mereka sakit Tuhan, yang menyebabkan tidak sempat datang ibadah. Kami berdoa sembuhkan Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Apapun penyakitnya, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan yang lemah, berikan sukacita yang kehilangan sukacita, pengharapan yang kemarin Tuhan tumbuh kembangkan dan roh yang kemudian menyala-nyala Tuhan untuk mereka bisa sama-sama kami beribadah di ibadah-ibadah yang akan datang menyembah memuji membesarkan nama Tuhan. Semua yang berdiri di altar mimbar ini Tuhan yang sudah melayani Tuhan, WL, singer, pemain musik, Tuhan, banners diberkati Tuhan. Kolektan asar diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan bukan persoalan apa, tapi kami mengerjakan bagaimana dengan cinta kami, kasih kami, sekecil apapun pelayanan ini, kami anggap itu kami melayani Raja di atas segala Raja. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, kami serahkan langkah pulang kami, tuntut kami perjalanan dan tibakan kami dengan segala selamat. Di rumah kami, di tempat tinggal kami masing-masing Tuhan. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umat yang terkasih, pulang dan bawalah segala berkat dan anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, dan pengurapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap percaya. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur Bapa, kami berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.